Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rijanto dengan NIM 0023081. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi blok 2.3 yaitu neuroendokrin. Yang pertama adalah area Brodmann. Area Brodmann itu apa? Area Brodmann adalah area yang memang dikhususkan, dibagi-bagi untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4, yaitu area motorik primer, gyrus presentralis, lalu 6 area motorik sekunder, gyrus postcentralis, 312 area sensorik primer, 43 area gustatorik, 4445 area bicara motorik atau area Broca, 394022 area bicara sensorik atau area Wernicke, terus 4142 area auditori primer, 22 area auditori sekunder, 17 area visual primer, letaknya di visura calcarina, lalu 18-19 merupakan area visual sekunder. Lanjut, tractus piramidalis. Tractus piramidalis itu adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis. Serabut piramidalis akan menyerang kolateral di bawah medula oblongata, yaitu decussatio piramidalis, dan melanjutkan diri menjadi tractus corticospinalis anterior, lalu menyilang sebelum berakhir. Tractus piramidalis berasal dari sel base dan berjalan ascending yang kemudian akan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Lanjut, nice. Tractus extrapyramidalis. Tractus extrapyramidalis berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik dan cerebri tractus piramidalis. Tractus extrapyramidalis terdiri dari 4, yaitu tractus vestibulospinalis, fungsi untuk keseimbangan dan tonus otot. Tractus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons, tractus reticulospinalis lateralis berasal dari medula oblongata, lalu ada tractus tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Anatomi encephalon. Encephalon dibagi menjadi 3, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Prosencephalon dibagi menjadi 2, telencephalon dan diencephalon. Telencephalon membentuk cerebrum, diencephalon membentuk thalamus, hipotalamus, dan epithalamus. Mesencephalon membentuk midbrain, rhombencephalon menjadi cerebellum, pons, dan medula oblongata. Cerebrum. Cerebrum itu otak besar. Dia merupakan bagian encephalon yang terbesar, letaknya di fossa crania anterior et media, terdiri dari 2 belahan. Belahan di anatomi namanya hemisfer dexter dan sinister. Hemisfer dexter dan sinister dipisahkan oleh sebuah struktur yang disebut dengan viscera longitudinalis cerebri, dan hemisfer kanan dan kiri dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, ini ada cortex cerebri. Dia merupakan bagian terluar dari cerebrum, tersusun dari lipatan-lipatan atau gyrus dan viscera atau sulcus. Gyrus merupakan bagian yang menonjol, ya, dia yang beriji-riji. Ini yang menonjol. Terus kalau viscera atau sulcus adalah bagian cekungan. Dibagi menjadi beberapa lobus. Lobusnya apa aja? Ada anterior, posterior, anterior, posterior, frontalis, occipitalis, temporalis, lalu occipitalis, limbicus, sama insulae. Lanjut ke sulci et viscera principalis. Ada sulcus centralis atau nama lainnya viscera rolandi. Dia terletak di antara gyrus precentralis dan postcentralis, memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Sulcus lateralis cerebri sylvie, viscera sylvie, itu memisahkan lobus temporalis dan lobus frontalis dan parietalis. Lalu ada sulcus parieto-occipitalis, dia memisahkan lobus parietalis dan occipitalis. Lalu ada sulcus calcarina, dia berada di facies medial hemispherium cerebri, berasal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Lalu ada banyak korteks visual primer di situ. Lanjut ke gyri et sulci lobus frontalis. Itu ada gyrus precentralis terletak di antara sulcus precentralis dan sulcus centralis. Lalu ada gyrus frontalis superior terletak di superior sulcus frontalis superior. Ada gyrus frontalis medius terletak di antara sulcus frontalis superior et inferior. Lalu ada gyrus frontalis inferior terletak di inferior sulcus frontalis inferior. Lalu ada gyrus et sulci lobus parietalis. Dia itu ada gyrus postcentralis terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Ada gyrus parietalis superior, gyrus parietalis inferior. Gyrus parietalis superior dan inferior dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Gak usah bingung guys, kecil aja.
Ada gyri at sulci lobus temporalis. Gyrus temporalis superior berada di inferior sulcus lateralis di superior sulcus temporalis superior. Lalu gyrus temporalis medius di antara sulcus temporalis superior et medianus. Lalu gyrus temporalis inferior berada di inferior sulcus temporalis medianus. Lalu ada gyrus et sulci lobus occipitalis, gyrus occipitalis superior, gyrus occipitalis inferior. Mereka berdua dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Lalu ada gyri at sulci lobus limbicus, berada di facies medialis hemispherium cerebri, mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Ada gyrus singuli, gyrus parahipokampalis, area subkalosi, formatio hippocampii. Lalu ada gyri at sulci lobus insulae, berada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvii, terdiri atas gyrus longus insulae, gyrus brevis insulae, sulcus centralis insulae memisahkan gyrus longus dan brevis insulae, lalu sulcus circularis insulae mengelilingi gyrus insulae. Ada limen insulae juga. Next, anatomi medulla spinalis atau biasa disebut medspin. Pembesaran pada medulla spinalis ada dua, ada intumescentia cervicalis itu dari C3 sampai T2, pembesaran klimaks di C6, dan intumescentia lumbalis T10 sampai L2, pembesaran klimaks di T12. Conus medullaris, ujung inferior dari medulla spinalis yang berbentuk kerucut, dan juga ada cauda equina, struktur buntut pada radicalis lumbalis et sacralis. Betul, equina itu dalam bahasa filosofi namanya kuda guys, tapi ini ya udah beda, udah just to know aja, just to. Struktur eksterna terdiri dari viscera mediana posterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis tempat keluarnya radix anterior, radix efferent atau radix motorik. Lalu ada sulcus posterolaterales tempat keluarnya radix posterior atau radix efferent atau radix sensorik. Lalu ada struktur interna. Struktur interna itu terdapat dua. Jadi ya perlu diketahui kalau misalnya di cerebellum strukturnya itu substansia grigia dulu baru substansia alba. Tapi kalau di medspin itu kebalikannya, dia substansia alba dulu baru substansia grigia. Nah, substansia alba itu warnanya putih. Kenapa kok warnanya putih? Dia terdiri dari serabut saraf yang mengandung myelin. Nah, myelin itu susunannya itu dari jaringan pengikat lemak. Jadi dia warnanya putih. Nah, dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, lateral, dan posterior. Kalau substansia grigia warnanya abu-abu. Nah, dia itu didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis yang fungsinya itu nanti sebagai pertukaran LCS ya, kayak gitu. Lanjut, ada plexus medulla spinalis. Plexus medulla spinalis dibentuk oleh ramus primarii ventralis nervi cervicalis 1 sampai 4, nervis spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4, lalu ada plexus brachialis dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus thoracal 1, lalu ada plexus lumbosacralis itu terdapat menjadi 3, yaitu plexus lumbalis, nervi lumbalis 1 sampai 5, plexus sacralis, nervi sacralis 1 sampai 4, plexus coccygeus, nervis sacralis 4, 5, et nervus coccygeus. Tractus ascendens et descendens. Kanan itu ascendens, itu terdiri dari spinothalamic anterior membawa rangsang raba dan tekan, spinothalamic lateral membawa rangsang nyeri dan suhu, spinocerebellaris anterior dan posterior membawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Lalu ada columna dorsalis posterior melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik dan proprioceptif. Lalu kalau kiri itu descendant. Ini ada tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Ada tractus rubrospinalis merupakan tractus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Ada tractus tectospinalis merupakan tractus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk rileks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran atau kulit. Ada tractus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Nah, ini ada tractus ascendens et descendens, ini gambarnya, kalian lihat aja. Lalu lanjut, ini ada vaskularisasi medspin. Ya, medspin itu ada arteria spinalis posterior, arteria spinalis anterior, ya karena medspin ya, medulla spinalis, otomatis arterinya spinalis, ada kata spinalis. Terus ada arteria vertebralis, arteria cervicalis ascendens, arteria cervicalis profunda, arteria medullaris segmentalis, terus ada arteria dari Adam Kiwis, terus ada arteria spinalis segmentalis, kayak gitu. Jadi intinya ini dilihat aja guys.
Kalau spinalis berarti ada kata-kata spinalis kayak gitu. Lanjut, ada nervi cranialis. Nomor nervus cranialis itu diurutkan berdasarkan urutan keluarnya, yaitu 1, 2 di encephalon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di truncus cerebri. Mesencephalon itu ada 2 nervus 3 dan nervus 4. Dan kalau di pons itu ada 4 nervus 5 sampai nervus 8. Nah, kalau medulla oblongata itu ada 4 nervus 9 sampai nervus 12 kayak gitu. Yes. Nah, ini ada nervi cranialis ya. Itu letaknya. Jadi tempat keluarnya di mana? Ini di bagian yang lunak ya. Olfactorius letaknya di bulbus olfactorius, nervus opticus di chiasma opticus, oculomotorius di fossa interpeduncularis, trochlearis di caudal colliculus inferior, trigeminus brachiopontis, abducens, sulcus bulbopontinus, facialis, angulus cerebellopontinus, vestibulocochlearis, angulus cerebellopontinus, glossopharyngeus, sulcus posterolaterales, valgus, accessorius, hypoglosssus, semuanya di posterolaterales. Kalau hypoglosssus di anterolaterales kayak gitu. Oke, circulus arteriosus Willisi ya. Itu adalah sirkulatoria yang ada di otak. Nah, namanya circulus berarti membentuk sebuah circle atau cycle ya. Nah, ini dilihat kenapa kalau bentuknya cycle ya, karena ini ada fungsi-fungsi tertentu. Jadi awalnya itu ya, di sini ada arteri vertebralis. Arteri vertebralis itu kan ada 2. Nah, mereka akan menyatu dan akan membentuk yang namanya arteri basilaris. Arteri basilaris ini. Lalu arteri basilaris dia akan bercabang menjadi arteri cerebral posterior. Arteri cerebri posterior. Nah, oke, itu dari bawah ya. Kalau dari atas itu ada arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media digabungkan oleh arteri komunikan anterior. Nah, lalu arteri cerebri media dan arteri cerebri posterior ya digabungkan oleh arteri komunikan posterior kayak gitu. Nah, ini kenapa kok bentuknya lingkaran? Jadi gini, otak itu kan one of the crucial thing in our body ya. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan dan kalau misal amit-amit ya ada sebuah misal let's say di sini ada hambatan, dah dia tuh masih bisa lewat sini, nggak terhambat aja gitu. Makanya dia bentuknya circle, karena kita tahu brain is the most important have a biggest function in our body kayak gitu. Oke. Kalau ada jalur penglihatan. Nah, pertama, jalur penglihatan ini adalah salah satu hal yang menurut aku harus diketahuinya. Jadi, pertama itu, our body is so magical, as you know aja. Jadi yang pertama adalah ada cahaya. Cahaya terus ditangkap oleh media refrakta lalu langsung ke otak. Itu ada versi singkatnya. Anyway, media refrakta terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa, vitreous humor, lalu retina. Jadi yang pertama adalah cahaya masuk ke kornea. Kornea masuk ke mata. Oke. Nah, di mata itu dibelokkan oleh kornea. Kenapa? Karena indeks bias cahaya di udara dan di kornea itu berbeda. Nah, lalu setelah udah dibelokkan oleh kornea, mereka akan masuk ke retina, yaitu fovea centralis. Fovea centralis adalah sebuah bagian yang dimana bayangan itu jatuh paling jelas di situ. Mekanismenya itu adalah yang pertama, dia ada 2 mekanisme di fovea centralis. Yang pertama di pupil, itu dengan mengatur jumlah cahaya. Dia nanti akan midriasis dan meiosis. Kalau lensa, yang kedua adalah lensa, itu akan akomodasi lensa. Nah, kenapa kok jatuh bayangan itu harus di fovea centralis? Karena di fovea centralis itu paling banyak sel konus atau sel kerucut. Nah, terus cahaya yang tidak jatuh di fovea centralis itu akan diserap oleh pigmen melanin agar tidak terjadi pemantulan. Nah, prosesnya itu gimana sih? Nih. Jadi ini ya, cahaya itu pertama masuk, terus diterima oleh sel-sel, entah itu sel ganglion, sel amakrin, bipolar, horizontal, dan kawan-kawan. Setelah udah, mereka tuh akan dikembalikan ke depan lagi untuk dikasihkan ke otak. Jadi nggak langsung masuk jebret, langsung ke otak gitu, enggak. Itu balik dulu ke depan, baru dikasihkan ke otak, kayak gitu. Nah, prosesnya adalah dia akan diterima oleh fotoreseptor untuk transduksi cahaya, lalu akan dikirimkan balik lagi ke depan untuk dikirimkan ke otak
dengan nervus opticus. Prosesnya itu terbagi menjadi dua dua nervus ya di mata itu. Ada nervus nasalis dan temporalis. Kalau nasalis itu melihat temporal, kalau temporalis itu melihat nasal ya. Fungsinya adalah untuk mendeteksi objek. Nah, temporal itu jarak sinyal lateral ke traktus opticus. Dia ada 4 cabang, yaitu ada lateral geniculatum, pretektal, kiasma, mengatur ritme sirkadian hubungannya sama tidur kita, lalu ada kuniculus superior. Nah, kalau nasal jarak sinyal ke medial bersilangan di kiasma opticum. Nih. Terus mata kiri kirim ke kanan, begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Karena ada crossing over di sini, kayak gitu guys. Nah, ini adalah otot mata. Otot mata itu ada ini gambarannya ya, kalian lihat dulu. Nah, ini musculus origo insertio innervasi dan gerakan. Pertama ada levator. Ini versi gampangnya ya. Tadi kapan itu aku diajarin Mas Gian, guys. Ini kayak empat terus gimana aku lupa, gini deh kayaknya. Yang lateral sama yang lateral sama ada yang gimana ya, lupa aku tadi gerakannya gimana, pokoknya ada 4 gitu. Nah, levator palpebra superior itu dinervasi oleh nervus 3 mengangkat palpebra superior ke oblique superior, itu dinervasi oleh nervus 4. Fungsinya untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Kalau oblique superior nervus 3, rectus superior, rectus inferior, dan rectus medialis itu nervus 3. Fungsinya beda-beda. Kalau oblique inferior itu abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kalau rectus superior itu abduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kalau rectus inferior itu abduksi, depresi, dan rotasi lateral. Kalau rectus medialis adalah abduksi. Nah, terus kalau rectus lateralis itu nervus 6 itu abduksi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini adalah perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi perbedaannya pertama distribusinya. Kalau simpatis itu segmen thoracolumbar, udah jelas. Kalau parasimpatis craniosacral. Nah, thoracolumbar itu dia di permukaan ya. Contohnya kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, otot polos, pembuluh darah. Terus kalau yang craniosacral itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, beberapa pembuluh darah. Terus lokasi preganglion. Kalau simpatis cornulateralis atau nucleus intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis (NIL CLMS). Segmen medulla spinalis segmen P1 sampai L2 thoracolumbar kemudian menuju ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan parasimpatis nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10 dan substansia grisea medulla spinalis segmen S2 sampai S4 craniosacral menuju ke ganglion terminalis. Lalu panjang akson. Neuron preganglionik memiliki akson pendek dan neuron postganglionik ke aksonnya panjang. Itu adalah simpatis. Ingat-ingat ya. Sebelumnya itu dia pendek, kalau sesudahnya dia panjang. Sedangkan parasimpatis itu kebalikannya. Itu preganglioniknya itu aksonnya panjang, sedangkan yang postganglioniknya itu aksonnya pendek. Terus neurotransmitternya kalau di simpatis itu preganglioniknya melepaskan ACH atau acetylcholine, sedangkan postganglioniknya melepaskan norepinefrin. Kalau di parasimpatis preganglion dan postganglion melepaskan acetylcholine. Efek fisiologisnya kalau simpatis itu fight or flight, kalau parasimpatis itu rest and digest atau read and take a poop. Ya, take a poop. Kamu kalau kebelet poop ya, kan nggak bisa ya kamu dalam kondisi terkejar-kejar itu malah kayak nggak keluar gitu loh guys. Ya maaf agak saru tapi itu emang relate gitu loh kalau misal kalian kayak gimana ya. Lalu ada modalitas saraf kranial. Jadi saraf kranial itu ada 7 tipe modalitas. Yang pertama adalah GSE, GVE, SVE, GVA, SVA, GSA, SSA. Aku ambil salah satu contoh aja ya. SVE, Special Visceral Afferent. Oh iya, perlu diketahui, ini ada afferent sama afferent. Afferent itu dia itu sifatnya adalah sensorik. Berarti dari medulla spinalis ke atas, ke otak. Itu sensorik. Tapi kalau afferent berarti dari medulla spinalis ke bawah, itu motorik. Oke, langsung aja aku ambil misal SVE ya tadi, Special Visceral Afferent. Berarti dia itu sensorik ya, afferent. Kok sensorik, motorik, afferent ke bawah. Spesial berarti organ indera, entah itu penglihatan, penglihatan, atau pendengaran. Terus kalau visceral berarti organ dalam, kayak gitu. Berarti motorik, kayak gitu. SVE, spesial, ya.
Contohnya di laring, faring kan kayak sini kan itu kan fungsinya dengan fungsi indera kita kayak gitu. Oke, ini jadi nervus olfactorius itu ASVA, opticus itu SSA, kalau motorius itu GSE, GVE. GSE itu berarti general, general, somatis, efferent, ya. Terus trochealis, trochealis GSE, trigeminus SVE GSA, obtusan GSE, facialis GVE, SVE, SVA GSA, vestibulocochlearis itu SSA, terus pharyngealis itu GVE, SVE, GVA, SVA GSA, vagus itu sama kayak glossopharyngeus, asteroid itu SVE, terus lalu hipoglossus itu adalah GSE. Anyway, kalau misalnya kalian bingung ya, ini gimana sih cara ngafalnya? Aku punya satu lagu, yaitu lagunya Baling-Baling Bambu Doraemon. Karena dengan itu aku mesti hafal ya. Itu ada olfaktori, optik, okulo, motorik, troklea, trigeminal, abdusen, facial, vestibulo, cochlea, glossopharyngeal, vagus aksesoris, spinal, dan hipoglossal. Aku punya 12 saraf kranial. Yeay, udah gitu aja sih guys, biar kalian nggak lupa gitu loh. Karena aku itu udah dari SMA guys, sejak aku olim aku nerapin itu lagu ya. Terus sampai sekarang tuh aku masih apal. Lah dulu tuh awal kelas 10 aku gak apal, aku bingung. Terus akhirnya aku ketemu salah satu channel YouTube dan mengajarkan itu, dan I'm so thank you. Akhirnya aku sekarang di FK beneran kepake, so thank you ya. Oke. Yeay, selesai. Anyway, aku ini adalah daftar pustaka aku dan sekian presentasi dari aku. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on my next video. Bye!